Ada sebuah kota jauh di bawah tanah. Awalnya kota ini dirancang sebagai bunker untuk menyelamatkan warga dari kehancuran besar bumi pada suatu waktu. Tapi sayangnya, kota itu gak bertahan lebih lama lagi. Selamat datang di channelnya Om Kipil. Santai lagi, waktunya Om ngeluangin waktu buat nonton bareng. Film apa nih? Film asyik, film keluarga ini. Kita pause dulu yang bikin tegang, karena film kita kali ini film keluaran tahun 2008 yang enak buat santai-santai. Kalau mau dibikin jadi animasi, film ini Ghibli banget. City of Ember. Jadi pemirsa, kota di bawah tanah ini sudah berusia 200 tahunan lebih. Cahaya matahari gak masuk sama sekali ke tempat itu. Penerangan hanya lampu yang menggunakan genset tua, itu juga buat seluruh energi listrik di kota tersebut. Tapi karena usia kota itu sudah lumayan lama, 2 abad lebih, dan tanpa perubahan kemajuan zaman, pasokan makanan mereka dari pertanian yang apa adanya juga, itu pun juga sudah mulai menipis. Masalah mulai menghantui kota ini karena mulai kehabisan energi. Makin lama listrik yang padam, tidak sebentar. Hanya tinggal menunggu waktu mereka bakal hidup dalam kegelapan. Kok gak keluar aja? Nah, ini asal-muasalnya. Ada misinformasi yang keputus. Jadi saat terjadinya bencana besar, para ahli yang membuat kota itu menyimpan sebuah kotak yang berisikan informasi kalau warga yang tinggal di sana itu hanya tinggal selama 200 tahun saja. Kotak itu otomatis bakal berbunyi kalau waktunya tiba. Kotak itu selalu dipegang secara berturut-turut kepada wali kota yang memimpin kota itu. Tapi tinggal 47 tahun lagi saat warga-warga yang tinggal di sana boleh keluar, wali kota yang memegang kotak itu meninggal karena serangan jantung. Jadinya kotak itu stop untuk tangan selanjutnya. Sampai akhirnya kesimpanlah kotak itu juga informasi di dalamnya. Kotak itu kayaknya ditemuin seseorang yang tidak paham kalau kotak ini sangat berharga bagi mereka. Jadinya cuma kesimpan dalam gudang. Sementara waktu terus berjalan, dalam penyimpanannya, kotak itu ngebuka sendiri pas datang waktunya. Yang nyimpen kotak itu cucunya si wali kota yang saat ini usianya sudah uzur. Jadi gara-gara kesimpannya kotak itu, warga yang tinggal di kota Ember tidak tahu apa-apa kalau mereka seharusnya udah boleh pergi. Sementara mereka juga takut untuk keluar dari sana. Karena kabar yang mereka dapat, dunia di atas sudah hancur. Juga mereka bakal dihukum kalau mencoba untuk keluar. Dan lagian, mereka juga nggak tahu jalan keluar dari tempat itu ada di mana. Semua jawabannya itu ada di dalam kotak yang tersimpan. Jadi saking mundurnya peradaban di tempat ini nggak ada teknologi mutakhir. Lanjut ceritanya, ada anak perempuan, ini nih, namanya Lina. Dia ngedaftar untuk jadi pegawai di kota itu. Sistem pemilihan kerjanya juga acak, jadi nggak bisa milih mereka mau kerja apa. Dan yang jadi saksi buat dapat kerjaan ini, Pak Wali Kota yang baru, buncit dan rada licik. Tadinya Lina ini dapat tugas jadi petugas ledeng, tapi ada anak laki-laki namanya Don yang dapat pilihan kerja jadi kurir untuk ngajaknya tukeran. Dia nggak mau jadi kurir. Pas lah, soalnya Lina juga ogah jadi petugas ledeng. Gak disangka kerjaan yang ditukar itu bikin Lina kegirangan. Padahal sebenarnya si Don ini pengen kerja di generator listrik nerusin kerjaan bapaknya. Si Lina ini tinggal sama neneknya, punya adik masih balita. Neneknya ini, cucunya si wali kota yang terakhir megang kotak itu. Dia penerus yang nyimpennya. Jadi, Lina ini adalah cicitnya si wali kota yang lama. Hari pertama kerja, Lina sih seneng bukan main, penuh dedikasi. Sementara si Don yang terpaksa kerja di bagian ledeng, setengah hati ngejalaninya. Sejauh ini kota itu aman-aman saja, cuma masalah listrik yang jadi kendalanya. Pas Lina nganterin pesan, dia ngelihat ada pria yang nyoba keluar dari kota itu muncul dengan ketakutan. Dia langsung diamanin petugas karena ngelanggar hukum gara-gara mau coba keluar dari sana. Pria itu bilang kalau ngelihat hewan raksasa. Lina nemuin sesuatu di tanah. Benda aneh yang dibawa pria itu. Diambilnya, terus Lina pergi. Kota ini makin kesana makin gak kuat energinya buat masuk listrik. Makin lama padamnya. Generator udah gak bisa diandelin lagi. Pas listrik padam, Lina yang gak bisa berkutik bertemu Don di deketnya. Ceritalah Lina sama si Don kejadian yang dilihatnya tadi. Dia cerita sama Don tentang jalan keluar dari Ember City, dari kota Ember.
Dikasihnya itu benda asing yang dia temuin. Gara-gara listrik yang padam lama, Lina mutusin pulang nemuin neneknya. Don balik lagi ke tempat kerjanya dan gabung sama yang lainnya buat madamin generator listrik yang ternyata kebakar hebat. Makin parahlah bakalan nasib kota ini. Lina yang pulang ngelihat neneknya panik, nyari barangnya yang gak ketemu. Lina terus nyari apa yang dicari oleh si neneknya itu. Dapatlah di gudang kotak berharga yang selama ini disimpannya. Tapi sayangnya kotak yang terbuka itu dimainin sama adiknya yang balita. Kertas di dalamnya diobrak-abrik digigitnya. Lina penasaran sama kotak yang spesial itu bagi si nenek. Tapi nenek Lina lupa sama sekali buat apa kotak peninggalan kakeknya itu. Lina dapat lagi pesan buat dia sampein. Kali ini pesannya buat Pak Wali Kota. Pesan rahasia lagi. Jadi pergilah Lina ke sana. Dia ngelewatin lukisan wali kota yang lama, termasuk lukisan kakek buyutnya. Lina yang matanya teliti ini melihat lukisan kakek buyutnya lagi megang kotak yang sama dengan punya neneknya. Udah nyampein pesan rahasia, Lina nanya sama Pak Wali Kota ini kotak di lukisan itu. Tapi si Wali Kota balik nanya, ngapain Lina nanya-nanya? Lina yang gak enak hati ngelihat muka Wali Kota, langsung ngeloyor pergi. Lina yang makin penasaran sama kotak itu ngebuka lagi. Kertas yang udah dirobek adiknya itu dicobanya untuk diperbaiki. Dicoba disusunnya lagi buat nyari tahu, tapi belum dapet juga jawaban. Iseng lagi dia ngeraba kotak itu dan ada yang mendadak keluar dari sana. Satu kepingan yang dia nggak tahu itu apa. Satu petunjuk lagi didapetin Lina pas ngelihat adiknya batuk oleh kesedak sesuatu. Ternyata sisa kertas yang dimaininnya. Lina yang dapat kertas itu nyoba nyatuin lagi. Tapi listrik di kota ini makin sering padamnya. Si Lina yang nyari neneknya gak direspon panggilannya. Dan ketika listrik udah nyala, Lina ngelihat si nenek udah wafat. Lina sekarang cuma berdua aja sama adiknya. Dia dibawa untuk tinggal sama kenalan keluarganya. Dan bukan cuma soal listrik, tapi gemuruh di kota itu juga makin sering terjadi. Lina yang akhirnya nerusin megang kotak itu lanjut lagi nyatuin robekan kertas. Saat robekan kecil, ia liatin ke Don. Don yang ngeliat tulisan itu jadi ingat sesuatu. Ia pergi ngajak Lina buat ngeliat buku yang kesimpan di tempat wali kota. Dari buku yang kesimpan aman itu, Lina sama Don dapat petunjuk lain. Barulah kali ini Lina ngajak Don ngeliat seluruh kertas yang udah ia sambungin. Beberapa huruf yang hilang, berkat Don, petunjuk baru lagi mereka dapat tentang jalan keluar dari kota Ember. Petualangan nyari jalan keluar dari kota itu pun dimulai. Mereka nyusuri gorong-gorong pergi ke tempat yang udah dihapus dari peta kota itu. Ada satu pintu yang terkunci, Don berusaha ngebukanya. Di sini mereka ngelihat ada orang lain yang datang, tapi pergi lagi gara-gara ada yang ngejar mereka. Hewan raksasa yang tinggal di sana. Don yang gak jadi ngebuka pintu sama Lina pergi ngikutin arah hewan raksasa itu pergi. Mereka nemuin makanan yang jatuh sebelum akhirnya ketemu dengan hewan itu yang lanjut ngejar mereka berdua. Lina yang berhasil naik malah dikejar hewan raksasa yang ternyata tikus mondok dengan ukuran besar. Tapi amanlah, karena mereka berdua bisa terbebas dari kejaran tikus mondok raksasa itu. Lagi ngambil napas gara-gara dikejar monster, pandangan si Lina fokus di helm yang dipakai Don. Helm yang dipakai Don ini bekas helm petugas sebelumnya yang tewas gara-gara tenggelam. Dengar kata tenggelam, Lina cuma diam. Entah apa yang dipikiran Lina, soalnya nama yang ketulis di helm itu sama kayak nama belakangnya. Pencarian oleh rasa penasaran Lina dengan isi kotak ini ngebawanya ke cerita lebih dalam. Dia nemuin orang yang dikenal bapaknya. Ya, helm yang dipakai Don itu adalah helm bapaknya Lina. Lina diceritain sama wanita ini soal bapak Lina yang berusaha buat nyari jalan keluar dari kota itu. Mereka harus nemuin cara buat pergi sebelum kota itu bakal hancur. Lina diajak sama bunda ini ke tempat rahasia dan ngeliat alat-alat peninggalan bapak Lina buat nyari jalan keluar. Di tempat ini ada sungai. Bapaknya Lina yakin sungai itu bakal nganterin mereka ke satu tempat mengarah ke pintu keluar. Tapi belum sempat nemuin jalan keluar, terowongan yang mereka bikin ini kemasukan banjir besar dan bikin bapak Lina tewas tenggelam. Si wanita nyaranin kotak yang dibawa Lina ini dikasihin aja sama wali kota. Lina ngeiyain aja sarannya. Lina sama Don juga makin tahu kelakuan busuk wali kota baru ini. Pintu yang selama ini terkunci dan terhapus di peta kota berhasil dibuka oleh Don. Satu ruangan yang dipenuhi makanan ada di sana. Wali kota ini nyembunyiin semuanya di sana. Dia bukan wali kota yang baik, cuma ngurusin perutnya aja. Padahal stok makanan di kota itu sudah makin menipis. Lain waktu, Lina mau ngelaporin ulah si wali kota yang nyimpen semua stok makanan buat dia sendiri. Tapi rupanya isi tempat itu sudah sekongkol semua sama si wali kota. Laporan si Lina percuma disampein. Dia dibawa paksa nemuin wali kota yang lagi asik makan.
Nah, si wali kota ini itu punya kalung pasangan cakram yang ada di dalam kotak. Wali kota langsung ngeliat juga yang dibawa Lina. Dia langsung tertarik, itu mau diambilnya kotak itu. Untungnya listriknya padam lagi. Kesempatan Lina buat kabur. Sekalian, Lina yang ngeliat kalung Pak Wali Kota, diambilnya dibawa lari. Gara-gara ulahnya ini, Lina si gadis kecil jadi buronan. Termasuk Don yang dibilang Lina ada dengannya ngeliat kelakuan Pak Wali Kota di ruangan rahasia. Berdua mereka dikejar, Don yang tahu juga jadi buruan langsung ikutan kabur. Pengumuman langsung dipasang. Siapa aja yang bisa nemuin mereka bakal dapat hadiah. Don sama Lina ketemu di tempat wanita teman bapaknya Lina. Mereka sembunyi di ruangan rahasia tempat bapaknya buat terowongan. Don yang lihat alat yang kesimpan di sana kaget. Alat yang dibuat itu, ia yakin bapaknya yang buat. Rupanya bapaknya Don sama bapaknya Lina ini akrab. Bapaknya mereka berdua ini pernah nyoba kabur bersama tapi gagal. Lanjut dengan alat bikinan Bapak Don, sebelum posisi ketahuan buru-buru mereka pergi dari sana. Tapi tembusnya di tempat pembuangan akhir sampah. Kirain bakal keluar. Aduh. Di tempat pemberhentian mereka itu, Don sama Lina berhasil mecahin sedikit teka-teki kepingan yang mereka dapat. Disatuin dan Don tahu simbol yang ada di kepingan itu ngarah ke generator. Gak lupa bawa adeknya, mereka pergi ke lokasi generator. Pintu ke arah sana udah dikunci gara-gara kejadian kebakaran. Don juga nggak bisa ngebukanya. Tapi Lina yakin bukan itu jalannya. Dia buka lagi kertas yang dipegangnya. Ada pintu rahasia lagi di sana, di belakang loker. Setelah pusing gimana cara bukanya, Don berhasil. Ada lorong di balik loker itu. Dan loker yang diturunin itu juga bukan loker biasa, tapi perahu kecil. Masih nggak tahu cara kerjanya, mereka ngelihat ada tuas dan dicobalah untuk diputar. Baru kelihatan. Loker-loker yang ternyata perahu ini bergerak ngikutin alur yang ada. Dan kebukalah pintu yang selama ini gak pernah mereka ketahui gara-gara kotak yang hilang. Perahu itu berjalan, ngarah ke aliran penampungan air, tapi masih terganjal kincir di ujung yang bikin perahu itu hancur. Sekarang tinggal gimana caranya buat perahu itu bisa ngelewatin kincir yang nutupin jalur keluar. Di dekat mereka itu ada sebuah pintu lagi yang gak pernah dimasukin siapapun. Satu pintu darurat ke ruangan di dalam generator. Kepingan yang udah mereka satuin ini, itu adalah kunci buat ngaktifin alat-alat di sana. Tinggal ngikutin sisa instruksi di kertas. Walau hurufnya dah ada yang hilang, tapi ngelihat langkah-langkah yang sesuai, mereka jadi mudah ngebacanya. Tapi ada-ada aja masalah. Kincir air yang mau mereka singkirkan itu nyangkut. Kincirnya berhenti berputar, bau-bau bakal banjir. Tapi ada satu petugas, juga seniornya Don, kebangun. Tahu lagi ada masalah, dia langsung refleks pergi buat ngebetulin kincir. Bersama Don, Pak Tua seniornya ini berhasil ngebuat kincirnya berputar lagi. Berkat bantuan Pak Tua, Lina sama Don berhasil ngelewati jalur air yang kehalang. Perahu yang mereka naiki ini melaju kencang melewati jalan keluar yang emang sulit ini. Sampai juga mereka di bagian yang tenang. Tapi masih ada satu halangan lagi yang harus mereka lewati. Air yang ngalir ini ngelewati turunan curam sebelum akhirnya mereka mendarat di genangan sungai yang benar-benar tenang. Akhirnya, Don dan Lina tiba di ujung perjalanan. Mereka ngelihat tangga yang tinggi. Mereka lalu pergi ngikutin arah kemana tangga itu ke atas. Mereka tiba di satu ruangan. Ruangan ini adalah gerbang menuju ke dunia atas yang selama ini gak pernah Don sama Lina lihat. Sampainya di luar, mereka lihat cuma kegelapan. Lina kecewa. Ia mengira semua yang dibilang itu benar. Tidak ada apa-apa di luar. Mereka cuma duduk sampai akhirnya matahari terbit. Mereka waktu itu keluar saat malam hari. Pikiran Lina salah. Untuk pertama kalinya berdua mereka melihat matahari dan langit. Satu lubang yang mereka lihat langsung menuju ke kota Ember. Kota itu sangat jauh di bawah sana. Mereka tak bisa lagi ke sana buat ngasih tahu yang lainnya. Jadi caranya mereka ngelempar batu untuk ngasih tahu kabar dari atas, dan batu yang jatuh itu diterima oleh tangan yang tepat, bapaknya Don. Nerima itu bapaknya Don paham anaknya berhasil. Terus nasib wali kota gimana? Ya gitu. Dia yang masuk ke ruangan rahasianya gak tahu kalau tikus monster sudah ada di sana. Habis dia. Juga filmnya habis. Dah tahulah pasti gimana kelanjutannya. Yang lain pasti juga nyusul pergi keluar dari kota yang selama 200 tahun lebih ini ngelindungin mereka. Makasih banyak udah mampir ke channel Om. Nanti kita lanjut lagi sama film lainnya. Dadah.